Selamat pagi anak-anak TK. Selamat pagi Koko Cece, Koko Cici yang ada di SD. Dan selamat pagi Koko dan Cece yang ada di SMP. Hari ini luar biasa ya Bu. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Rabu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah Ibu? Siap tentunya. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan bersama-sama pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Yuk bangun, siap-siap, bergerak, betul. Melanjutkan ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan bagi kami semua. Kami boleh melihat pagi hari ini, tubuh kami sehat, kami bisa beraktivitas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini, saat ini, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Berkati kami dan ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Koko Cece SMP akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati. Dede di SD juga akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan anak-anak di TK pun juga akan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua. Namun sebelumnya kembali lagi kita akan menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, menyiapkan hati kita untuk siap ditaburkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun
Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan jika kita boleh diizinkan Tuhan untuk kita boleh bangun, kita boleh menikmati hari yang indah ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan kita belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya Bu Intan ajak anak-anak semuanya untuk kita berdoa, kita memohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jikalau kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah memberikan kami kesehatan, Tuhan Yesus telah memberikan kami kehidupan, nafas yang baru dan hari yang baru. Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus bahwa semuanya ini merupakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami pimpinan dan pengertian supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Intan ajak untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-28. Kita akan membacanya. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-28. Beginilah isi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi diberikannya 2, dan yang seorang lagi diberikannya lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada tuannya, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat yang ke-28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama
bagaimana kita setia dalam perkara kecil. Nah, kalau firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama ini mengingatkan kita dari perumpamaan tentang talenta, di mana tadi kita sudah membacanya, ada 3 orang, seorang hamba yang memiliki satu tuan, di mana tuan ini sedang berpergian. Tuan ini pergi dan kemudian memberikan tanggung jawab kepada setiap hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, atau kalau dalam bahasa Ibrani talenta itu artinya adalah uang, diberikanlah uang, atau kita sebut 5 talenta yang sering kita ketahui. Nah, hamba yang kedua diberikan juga 2 talenta kepadanya, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta kepadanya. Tetapi apakah dari ketiga hamba ini melakukan apa yang menjadi perintah yang diberikan oleh tuannya? Nah, kita tadi sudah baca bersama-sama ya, bahwa ada 1 hamba yang tidak melakukan apa yang menjadi perintah. Dia tidak setia dalam perkara yang kecil yang diberikan oleh hambanya dari tuannya ini. Nah, kalau kita lihat bersama-sama firman Tuhan ini dari hamba yang pertama, ayat yang ke-20, Bintan bacakan ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi hamba pertama yang diberikan oleh tuannya 5 talenta, dia juga melakukannya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tuannya memberikan 5 talenta, dan saat tuannya kembali, hamba pertama ini juga melakukan perkara atau tanggung jawab yang sudah diberikan oleh tuannya, yaitu dia juga melipat gandakan atau melakukan apa yang menjadi tugasnya, dan dia menghasilkan 5 laba, 5 talenta lagi. Jadi hamba yang pertama ini melakukan dengan setia, dengan baik setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun hal itu kecil, tetapi hamba yang pertama ini berusaha untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam pekerjaannya. Kita juga lihat hamba yang kedua, ayat yang ke-22, kita bacakan ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Nah, hamba yang kedua juga melakukan tugasnya. Saat pertama kali dia diberikan tugas 2 talenta, dan saat tuannya pulang dari pergi, hamba yang kedua ini juga menghasilkan, melipat gandakan laba. Jadi dia mendapat keuntungan juga 2 talenta yang sama. Jadi dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini, mereka melakukan pekerjaannya atau mereka melakukan tanggung jawabnya. Meskipun itu kecil, tetapi mereka berusaha untuk melakukannya dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi perintah yang diberikan oleh tuannya. Tapi kita mau lihat bersama-sama, apakah hamba yang ketiga juga setia, juga melakukan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh tuannya? Kita lihat di ayat yang ke-24 ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan dia berkata kepada tuannya, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Nah, kita tahu di hamba yang ketiga ini, dia tidak melakukannya dengan baik. Dia tidak melakukan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh tuannya, tetapi sebaliknya, hamba yang ketiga ini tidak melakukan perintahnya, tetapi malah dia menyembunyikan uang atau talenta dari tuannya, menggali lubang dan disembunyikannya itu di dalam lubang tanah tersebut. Pada waktu tuannya pulang,
dia berbicara, Tuhan sangat kejam, Tuhan sangat jahat karena Tuhan menanam buah atau menghasilkan dari apa yang tidak Tuhan tanam, dari apa yang tidak Tuhan tabur. Dan hamba yang ketiga ini merasa bahwa dia tidak ingin melakukannya. Tetapi dari perumpamaan tentang talenta ini kita diajarkan bagaimana kita untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Saat hamba yang pertama dan hamba yang kedua melakukannya dengan baik, tuannya merasakan sukacita karena hamba pertama dan hamba kedua melakukan perkaranya dengan baik meskipun itu kecil. Tetapi hamba yang ketiga berbeda. Dia merasa bahwa ini pekerjaan yang tidak baik, ini pekerjaan yang tidak harus dilakukan karena hal yang kecil. Tapi dari cerita dari kita belajar pagi hari ini, kita belajar bagaimana kita untuk melakukan dan setia dalam perkara yang kecil. Meskipun itu susah seperti hamba yang ketiga, dia tidak mudah untuk melakukannya. Tapi saat kita bersama-sama untuk benar-benar melakukannya, meskipun itu kecil, tanggung jawab yang kecil, tapi saat kita melakukannya pasti menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang lain yang memberikan kita tanggung jawab. Nah, seperti video yang satu ini, Bintan akan putarkan buat anak-anak ya. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ แม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กวิจ้ากล่องละ53กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า ที่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 Anak-anak, video tadi bisa kita lihat bersama-sama di mana ada seorang ibu dan juga anaknya. Ibunya memiliki pekerjaan sebagai seorang tukang buah dan anaknya ini ingin berangkat sekolah, tetapi ibunya meminta tolong untuk membantu ibunya mengupas buah nanas. Anak ini nggak tahu bagaimana cara mengupas nanas. Dia potong, belah-belah di tengahnya,
Dan saat ibunya memberikan contoh, memotong buah nanas dari dipotong pertama, terus dikupas, anak ini belajar untuk, oh iya, saya melihat dari apa yang ibu saya lakukan. Nah, anak itu melihat terus dan melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi contoh yang diberikan oleh ibunya. Setelah itu, anak ini pergi ke pasar. Dia melihat teman-temannya bisa makan es krim. Dia bisa beli es krim, tetapi karena dia tidak memiliki uang, dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Nah, pada waktu itu ibunya melihat, ibunya merasa kasihan karena anaknya ingin membeli es krim, tetapi ibunya juga tidak mempunyai uang karena ibunya hanya bekerja sebagai seorang tukang buah. Nah, akhirnya seorang ibu ini memiliki ide atau memiliki cara supaya anaknya juga bisa makan es krim. Dari buah nanas itu dikupasnya, dibuatnya es krim, dimasukkan ke dalam tempat yang ada es batunya. Dan anak ini juga memiliki ide lagi untuk menjualnya kepada orang lain. Tetapi pada waktu dia menjual pertama kali, dia merasa tidak ada yang ingin membelinya, tidak ada orang yang mau membeli es krim yang dibuatnya. Anak ini dari hal kecil ini dia belajar melihat di sekelilingnya. Ada yang berjualan dengan cara menawarkan, ditulis di buku, di kertas, atau ada sebuah MMT atau tulisan yang seperti penawaran atau promosi. Nah, anak ini belajar buat berpikir terus untuk bisa menjual es krimnya supaya dapat banyak orang yang membelinya. Nah, dia juga melakukan hal yang sama, ditulisnya lah di depan boxnya tentang es krimnya, berapa harganya, dan anak ini mulai menawarkan dan mulai berjalan. Nah, akhirnya banyak orang yang membeli, banyak orang yang menginginkan es krim yang dijual oleh anak kecil ini. Nah, dari cerita ini kita belajar bagaimana seorang anak kecil dia saat diberikan tanggung jawab yang kecil oleh ibunya, tapi dia melakukannya dengan baik meskipun tidak bisa, tapi dia berusaha bagaimana caranya, dia mencari cara, dia melihat di sekelilingnya supaya apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi tanggung jawabnya bisa dia selesaikan dengan baik. Dari anak kecil ini kita juga belajar bagaimana dia setia dalam perkara yang kecil. Saat dia setia dalam perkara kecil, dia bisa menghasilkan banyak uang karena dia mau terus berusaha, mau terus melakukannya dengan baik. Sama seperti halnya kita, seperti firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-16, kita buka bersama-sama ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Firman Tuhan dalam Lukas 16 ini sangat jelas sekali mengingatkan kita bagaimana kita harus setia dalam perkara kecil. Bagaimana kita bisa memiliki tanggung jawab yang besar jikalau tanggung jawab yang kecil kita tidak selesaikan. Jadi, jika kita tidak setia dalam perkara kecil, kita juga tidak akan bisa setia dalam perkara yang besar. Seperti dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, mamon itu sebuah kekayaan atau yang berkaitan dengan harta, dengan uang. Jika kita tidak bisa setia dalam hal keuangan, dalam hal harta yang ada di dunia ini, bagaimana kita juga bisa setia kepada Tuhan? Nah, tapi kita belajar bersama-sama bagaimana kita setia dalam perkara kecil. Tidak mudah untuk kita lakukan, tapi saat kita bersama-sama
mau melakukannya bersama Tuhan. Kita belajar dari hal kecil saat kita mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru. Kita belajar untuk mengerjakannya tepat pada waktunya. Karena itu memang tugas dan tanggung jawab kita. Bu Intan sebagai seorang guru juga harus seperti itu. Harus belajar dari hal kecil juga. Membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati, memiliki sikap yang mau dipimpin, mau dibimbing oleh Roh Kudus. Karena dari Roh Kuduslah yang tinggal dalam diri kita, yang memampukan kita, yang memampukan Bu Intan dan juga anak-anak semuanya untuk bisa melewati, untuk bisa melakukan setiap perkara-perkara kecil. Jadi setia itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau melakukannya dengan taat, dengan bersungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan mengandalkan Tuhan, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini kita belajar bersama-sama kita untuk setia kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus juga setia kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan tulus. Tuhan Yesus setia kepada kita terus dan terus sampai selama-lamanya. Saat kita tidak berdoa sama Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib untuk menolong, untuk menebus semua dosa-dosa dalam diri kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab, untuk melakukannya dengan penuh sukacita, dan melakukannya dalam perkara kecil untuk kita bisa memiliki tanggung jawab dalam perkara yang besar nantinya. Kita akan berdoa. Intan harap anak-anak bisa terus berusaha, terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan jikalau kesempatan pada pagi hari ini kita boleh diingatkan kembali bagaimana kami semua untuk bisa setia dalam perkara kecil. Tidak mudah Tuhan, tapi kami mau menaruh harapan kami mohon pertolongan daripada Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita. Bagaimana kita harus menjalankan, mengerjakannya sesuai dengan firman yang sudah kita terima hari ini. Anak-anak mau menjadi berkat, anak-anak mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian yang sungguh memberkati kita semua. Kami mau menjadi bejana Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa.
Tolong kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan patuh serta dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.